Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dengan kami dalam FIC Online Service. Kami akan bersama saudara selama 1,5 jam ke depan. Memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret, kita akan masuk dengan semangat dan pengharapan yang baru. Mari kita memacu diri dan tetap sabar menghadapi tantangan yang ada saat ini. Tema gereja untuk bulan ini masih berbicara tentang kasih. Kita juga memasuki musim yang baru, yaitu Spring dan Daylight Saving. Jangan lupa, tanggal 8 Maret ini adalah Hari Wanita Sedunia. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini, saudara, kita akan melanjutkan tema kasih dari bulan Februari masuk ke dalam bulan Maret. Kita akan melihat dan belajar lebih dalam dan lebih jauh mengenai kasih, karena memang kasih inilah merupakan perintah yang utama di dalam firman Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam firman-Nya, bahwa dari semua perintah Allah, perintah mengenai kasih inilah yang terutama dan yang terbesar. Karena itu kita mau untuk duduk di dalam hadirat Tuhan dan belajar bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih memang merupakan hal yang paling luar biasa, saudara. Karena kasih inilah yang akan menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita semua, di dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam keluarga, hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua dan anak, maupun hubungan kita di hadapan Tuhan dengan sesama. Dan untuk itulah, saudara, kasih mempunyai peranan yang sangat tinggi. Saudara, di dalam kita hidup sehari-hari, kita harus akui bahwa kita akan mengalami konflik. Kita akan mengalami kekecewaan karena kita hidup di dalam dunia yang sudah tidak lagi sempurna. Dan di dalam dunia yang tidak sempurna, kita berhadapan dengan manusia-manusia yang juga tidak sempurna, termasuk diri kita sendiri, saudara. Karena itu hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah area kehidupan di mana kita sudah berusaha, kita sudah bergumul begitu keras, tetapi kita masih menghadapi apa yang kita namakan kekecewaan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kasih dapat menolong kita untuk kita menghadapi, bahkan menang terhadap apa yang namanya kekecewaan. Dan hari ini kita akan melihat seorang tokoh di dalam Alkitab yang firman Tuhan tuliskan, yaitu tokoh ini bernama Ahitofel. Jadi tokoh ini bernama Ahitofel. Saudara, Ahitofel ini merupakan seorang yang sangat luar biasa. Ahitofel ini merupakan advisor dari Raja Daud. Nah, saya bisa katakan bahwa kalau kita baca memang di dalam khususnya Perjanjian Lama dan kitab Mazmur pada umumnya, kita mungkin bisa melihat bahwa sahabat yang terdekat dengan Daud adalah Yonatan. Tetapi sesungguhnya, saudara, ada orang yang jauh lebih dekat daripada Yonatan. Dan orang ini adalah Ahitofel. Nah, Ahitofel ini seorang advisor, seorang mentor, seorang penasehat, saudara. Dan sebelum kita bergerak lebih lanjut lagi, saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam dunia ini tokoh-tokoh yang besar. Seringkali saudara ada statement yang berkata bahwa di balik kebesaran seseorang ada wanita yang luar biasa.
Tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak selamanya hanya ada sosok wanita, tetapi ada sosok yang dekat, yang menjadi sahabat, yang menjadi advisor, yang menjadi penasehat, yang menjadi mentor. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada 4 significant people, ada 4 orang yang luar biasa yang menjadi terkenal di dunia ini, dan 4 orang ini saudara adalah 4 orang yang menjadi seseorang yang dekat dengan tokoh-tokoh yang besar juga, saudara. Dengan tokoh-tokoh yang besar. Nah, kalau saudara mengetahui Genghis Khan. Nah, Genghis Khan mempunyai seorang yang dekat dengan dia, yaitu namanya Yelu Chuchai. Nah, Yelu Chuchai ini, saudara, dia merupakan orang yang luar biasa. Dia waktu ketemu dengan Genghis Khan pada saat dia berusia 28 tahun. Dia juga dijuluki Urtu Sakal, yaitu janggutnya yang panjang. Ia menjadi salah satu penasehat Genghis Khan yang paling penting. Dan bukan hanya itu saja, saudara, dia ini salah satu hal yang membuat Genghis Khan dia punya kuasa, dan kekuasaannya semakin besar karena salah satu hal yang pernah diberikan oleh Yelu Chuchai. Nah, Yelu Chuchai ini pernah bilang begini, Pak, bos, daripada kota-kota yang kita taklukkan ini kita hancurkan, bagaimana kalau kota-kota ini yang kita hancurkan ini jangan kita hancurkan deh. Kita pantau, kita awasi, dan kita kasih mereka satu kewajiban, yaitu untuk membayar teks, membayar uang upeti pada zaman itu, saudara. Nah, uang upeti ini, uang teks ini akan kita gunakan untuk untuk ekspansi. Bapak punya kekuasaan kemana-mana, itu kan butuh biaya dan lain segala macam. Dan dari situ kekuasaan Genghis Khan semakin besar, saudara. Jadi orang yang pertama yang kita lihat adalah tangan kanan daripada Genghis Khan yang namanya Yelu Chuchai. Orang yang kedua, saudara, dia disebut twins dari bapak sejarah, yaitu Bapak Martin Luther King, Ralph Abernathy. Nah, Bapak Ralph ini juga adalah seorang pendeta, saudara. Nah, ada sedikit yang menjadi hal yang membuat berita besar, karena Ralph Abernathy ini sempat membuat sebuah buku yang namanya Walls and the Walls Coming Tumbling Down. Di dalam buku ini Bapak Ralph pernah menyebutkan bahwa sebelum Martin Luther King itu meninggal karena dibunuh, ternyata dia diketahui juga punya seperti bukan istri simpenan, punya hubungan gelap dengan wanita lain. Nah, itu yang menjadi kehebohan. Namun, saudara, di dalam banyak keputusan penting selalu dia diskusikan dengan Bapak Pendeta Ralph Abernathy ini. Dan dari situlah dalam setiap hal, bahkan malam terakhir sebelum Pak Martin Luther dipanggil Tuhan, Bapak Ralph Abernathy ini masih bersama-sama dengan Martin Luther King. Dan dari situ, saudara, kita lihat di balik kehebatan tokoh Martin Luther King, ada seorang yang bernama Ralph Abernathy. Yang ketiga, saudara, kalau kita tahu dan kita semua memang mengetahui salah satu tokoh dari Inggris yang paling terkenal adalah Winston Churchill. Ternyata Winston Churchill juga mempunyai mentor. Nah, mentornya ini namanya William Bourke Cochrane. Nah, William Bourke Cochrane ini adalah seorang pengacara terkenal, saudara. Dia ini dari, kalau Bapak Ibu lihat di sana, orang Irish yang pindah ke New York pada usia 17 tahun. Dia menjadi pengacara, dia juga menjalani 5 masa jabatan di Kongres. Dan Churchill melihat dia mempunyai kemampuan untuk berbicara yang paling hebat. Nah, akhirnya, saudara,
Cochrane akhirnya menjadi sosok ayah bagi Churchill, menasehati dan membimbingnya dalam seni berbicara di depan umum. Karena itu Winston Churchill tidak pernah akan melupakan jasa daripada William Burke Cochrane. Nah, di balik kehebatan seseorang, ada orang juga yang memberikan advice, memberikan support dan nasihat yang dapat membangun saudara. Yang terakhir saudara, sebenarnya ada banyak tapi saya mengenai berkaitan dengan waktu, saya nggak akan bicara lebih panjang lagi, saya hanya taruh 4 tokoh yang terkenal. Saudara kenal semua yang bernama Warren Buffett dengan usaha yang paling terkenal adalah Oracle of Omaha. Nah, Warren Buffett ini saudara, dia nih punya teman sejak dia kecil, bukan teman sebenarnya. Charlie Munger ini merupakan asisten daripada papanya Warren Buffett. Jadi ini seperti ayahnya, orangnya jauh lebih tua daripada Warren Buffett. Dan dialah yang akhirnya banyak membuat usaha atau investasi daripada Pak Buffett ini jauh berkembang saudara. Walaupun kita juga tahu ada sosok yang lain sebelum Charlie Munger ini saudara, yaitu Benjamin Graham. Namun begini, Benjamin Graham selalu memberikan advice bahwa udah Pak, kalau mau invest begini cari aja company-company memang yang sudah mulai agak mau mati. Lalu kita beli, nanti lihat berjalannya dengan waktu, tapi kita mesti main cepat juga. Kalau berjalan dengan waktu, kira-kira ekonomi naik dan harga mulai naik, kita langsung cepat jual supaya ada keuntungan. Namun ternyata nasihat yang seperti ini orang Charlie Munger ini bilang dia memberikan sebuah nasihat yang baru lagi saudara. Untuk Warren Buffett. Dia bilang belilah company memang yang itu, tapi dibikinlah company ini sampai sehat, sampai berkembang. Nanti kalau sehat dan berkembang dan bisa ini, keuntungannya akan jauh melebihi daripada kita jual beli dalam waktu singkat yang pendek itu. Dari situlah Warren Buffett di dalam bukunya dia menulis, "It took a powerful force for move me from Graham's limiting views. It was the power of Charlie's mind. He expand my horizon." Jadi dari sini kita lihat saudara bagaimana tokoh-tokoh yang besar ini mereka mengalami kesuksesan, mereka mengalami benar-benar kemajuan dan keberhasilan dalam usaha mereka karena mereka mempunyai seseorang yang menjadi mentor dan menjadi penasehat di dalam hidup mereka saudara. Nah, sama seperti Daud. Daud menjadi raja yang luar biasa karena ada seorang yang hebat yang bernama Ahitofel. Nah, Ahitofel ini saudara, nasihatnya di dalam 2 Samuel 16 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Nah saudara, dikatakan bahwa nasihatnya Ahitofel ini kualitasnya itu sama dengan nasihat yang datang dari Tuhan sendiri. Itu luar biasa saudara. Nasihatnya punya kualitas sama bahkan dengan nasihat dari Tuhan. Jadi saudara, keberhasilan Daud di dalam dia menjadi seorang raja itu banyak kali strategi-strategi yang datang dalam untuk melobi kiri kanan dan segala macam itu datang dari nasihat seorang yang luar biasa yang bernama Ahitofel. Nah, Ahitofel ini saudara, dia dengan Daud sangat dekat. Lebih dekat daripada Jonathan. Dan dari situ saudara, nanti saya akan balik penjelasannya. Dari situ kita lihat dia dekat dengan Daud dan selama bertahun-tahun luar biasa hubungan mereka. Namun ada satu waktu
di mana Ahitofel akhirnya dia mau menghancurkan Daud. Ada satu waktu di mana Ahitofel ini berubah dan dia berencana untuk menghancurkan Daud. Nah dari situ saudara kita mau belajar melihat bahwa ada hal-hal di dalam hidup ini yang memang Tuhan izinkan terjadi untuk memang menyadarkan kita, menyadarkan Daud pada masa itu. Nah kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat Daud berzina dengan Batseba, sebenarnya Nabi Nathan sudah memberikan sebuah firman Tuhan teguran dan sebuah profesi kepada Daud. Dikatakan di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan bahwa keluar dari rumahmu sendiri, aku akan mendatangkan malapetaka atas dirimu. Di dalam kehidupan keluarga Daud akan selalu ada pedang. Bahkan dikatakan bahwa di depan matamu aku akan mengambil istrimu dan membiarkannya kepada orang yang dekat denganmu, dan dia akan tidur dengan istrimu di siang bolong. Dan banyak hal yang dikatakan Nathan itu terjadi saudara. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara ketika Absalom putra daripada Daud itu akhirnya juga melawan dan mengkhianati Daud, karena memang kalau di sini kita akan flashback aja sedikit ya saudara, Absalom. Kalau kita lihat Absalom itu anak daripada Maka, yaitu anak perempuan dari Raja Gesur. Kalau saudara mau lihat Daud itu anaknya banyak ya saudara. Yang ditulis di sini hanya anak laki-laki ya saudara. Kalau saudara bisa lihat full screen, saudara bisa lihat di sini. Yang ditulis di sini hanyalah anak laki-laki. Nah anak perempuan tidak ditulis. Nah salah satu anak perempuan itu memang Tamar. Dan ada saudara tiri yang memperkosa Tamar, jadinya Absalom ini marah besar. Dia kecewa kepada papanya yang tidak bisa mengambil tindakan, yang tidak bisa bersikap untuk melihat hal yang sudah terjadi di dalam keluarga. Padahal sebelumnya Absalom ini salah satu anak yang paling dekat dengan Daud. Dan Daud sudah punya rencana untuk selanjutnya kepada Absalom. Tetapi karena hal ini Absalom menjadi kecewa dan dia keluar dari istana tinggal sendiri. 2 tahun dia terpisah dari Daud. Dan Daud juga tidak mempunyai inisiatif untuk pergi, untuk cari anaknya, dekati dia dan segala macam, tidak. Bahkan Daud juga memberikan restriction bahwa tidak boleh Absalom datang ke istana, harus dijaga. Dan itu yang akhirnya dari rasa kecewa akhirnya menjadi kepahitan. Dan dari pemberontakan Absalom inilah saudara, si Ahitofel ikut dengan Absalom. Nah kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Absalom itu orang yang memang penasehat dan luar biasa, tapi akhirnya bisa berubah demikian rupa. Nah kita melihat selama waktu Absalom dia memberontak dan Ahitofel juga melakukan movementnya, Daud menjadi takut saudara. Dan kalau kita lihat di situ selama pelariannya mendaki Bukit Zaitun, Daud berdoa kepada Tuhan supaya kalau Ahitofel dengan si Ahitofel ini nasehatnya bisa berubah menjadi kebodohan. Jadi Daud lihat di situ, waktu Daud juga lagi susah, dia lagi benar-benar bergumul tentang hal ini, dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan saudara menjawab doanya. Karena Tuhan tuh sudah berjanji sama Daud bahwa Tuhan akan tetap melindungi Daud. Tuhan akan tetap melindungi Daud. Karena apa saudara? Dari keturunan Daud, kalau saudara lihat di sini, balik lagi bisa di full screen, dari anak Daud yang namanya Nathan itu lahirlah Maria, ibu Yesus. Dan dari Salomo, anak dari Batseba yang kedua, itu lahirlah Yusuf yang akan jadi suaminya Maria. Makanya Yesus dinamakan Yesus anak Daud. Tapi kita lihat kehidupan Daud saudara ya. Walaupun orangnya seperti itu, bikin dosanya juga banyak, tapi tetap Tuhan
itu Tuhan yang memegang janjinya kepada Daud. Dia lindungi. Dia lindungi, bahkan Daud pikir, wah, dia bertemu dengan seorang yang bernamanya Husai. Nah, Husai ini seorang penasehat juga. Diutuslah dia untuk memata-matai dan masuk kepada Absalom. Untuk dia menyamar lah, maksudnya masuk gitu. Untuk Absalom mungkin taunya, oh ini orang juga benci sama ayah saya, jadi dia juga diterima. Dan waktu Daud berdoa, itu Tuhan menjawab doanya, saudara. Nah, Ahitofel memberikan nasihat kepada Absalom. Dia memberikan nasihat gini, kalau saudara baca 2 Samuel 16, ayat 20 dan selanjutnya dia bilang, hampirilah gundik-gundikmu. Kamu pergi aja itu, ambil gundik-gundik ayahmu, terus tiduri, maaf bicara. Tapi itulah memang yang sudah dinubuatkan, yang nanti dinubuatkan oleh si Nathan, Nabi Nathan itu, saudara. Dan dari situ memang Absalom akhirnya melakukan perintah yang pertama di situ. Dia pikir juga, oh ini benar apa enggak? Lalu Ahitofel memberikan perintah yang kedua. Perintah yang kedua, Absalom, izinkan saya memakai 12.000 orang. Lalu lagi dibeli nasihat, Absalom habis itu tanya lagi sama, oke, kamu, saya udah dengar dari kamu, saya mau dengar juga dari Husai. Ingat, Husai orang yang memang diutus oleh Daud juga untuk masuk ke situ. Nah, Husai bilang, aduh, ayahmu tuh seorang pejuang, kalau saudara baca di ayat ini ya. Seorang pejuang yang luar biasa, dia nggak pernah lalai, nggak pernah kayak ketiduran dan apa. Dan orang-orang yang pengikutnya adalah orang-orang yang setia dan luar biasa. Jadi nggak bisa itu ngambil 2.000. Akhirnya nasihat Ahitofel ini mentah, nggak diindahkan oleh Absalom. Dan Ahitofel menjadi kecewa, saudara. Nah, nanti kita lanjutkan lagi akhir hidup dari Ahitofel. Nah, kita lihat bagaimana Daud di dalam Mazmurnya itu penuh dengan doa, penuh dengan pergumulan Daud. Mazmur 41 Daud bilang gini, bahkan teman dekat saya, seseorang yang saya percayai, orang yang berbagi roti dengan saya, telah berbalik melawan saya. Ini maksudnya Ahitofel. Dan dari sini juga seperti sebuah profetik, bagaimana orang yang dekat bisa berubah menjadi orang yang akhirnya jadi memusuhi kita, saudara. Sama seperti profetik untuk Tuhan Yesus yang menunjukkan untuk Yudas. Sama dengan itu juga. Namun dari sini kita mau melihat, kalau saudara mau baca sendiri, itu ada di Mazmur 55 ayat 4 dan selanjutnya. Nah, kita lihat di situ bahwa saudara baca sini, aku dirudung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Wah, ini benar-benar dia ketakutan, saudara. Anak dan temannya itu mengangkat tangan untuk mau melawan dia. Lalu di sini, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri, aku masih dapat menyembunyikan. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, katakan. Orang yang dekat dengan aku. Jadi kalau mau dibilang kecewa, bukan hanya Ahitofel kecewa, tetapi Daud pun kecewa, saudara. Nah, kita lihat bagaimana semua ini bisa Ahitofel itu pindah dan berkhianat kepada Daud, malah balik mau menghancurkan Daud. Kenapa sih Ahitofel mau begitu, saudara? Nah, kita akan lihat. Saudara bisa baca bersama 2 Samuel 23 ayat 34. Di sini dikatakan Elifelet anak Ahasbai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Nah, kalau saudara baca di pasal 23 ke atas 34 sebelumnya, itu ada daftar 37 tentara yang melayani Daud. 30 sampai 37 orang. Ya, itu dikatakan biasanya 30, tetapi di dalam 2 Samuel ditulis 37. Tetapi 7 orangnya tuh seperti tentara bayaran lah. Tapi Daud punya 30 tentara
Itu yang luar biasa saudara. Ada 3 orang yang super elit. Salah satunya bisa membunuh 800 orang Filistin, dibunuh dengan 1 orang. Itu jadi dia punya istilahnya kalau zaman sekarang apa ya, Navy Seals. Lebih daripada Navy Seals. Elit tim, dia punya 30 orang. Nah di dalam daftar itu ada yang namanya ini, Elifelet dan Eliam. Saudara jadi tahu ya, Eliam ini anaknya Ahitofel. Nah saudara baca itu, Eliam anaknya Ahitofel. Lalu 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah siapa saudara? Betsheba binti Eliam. Kalau binti Eliam artinya apa? Betsheba anaknya Eliam. Sekarang balik lagi. Eliam anaknya Ahitofel. Saudara lihat ya. Ahitofel ini jadi ini engkong, kakek opa dari siapa saudara? Betsheba. Anaknya itu Eliam, papanya Betsheba. Nah, jadi ceritanya sebelum saudara, kalau bicara soal kecewa ya saudara, dari tahap kecewa, sebelum kecewa seorang merasa sedih. Sedih, kita nggak mau take care, nggak mau urus itu rasa sedih, kita biarin jadi kecewa. Kecewa lama-lama jadi kepahitan. Nah inilah yang terjadi dengan Ahitofel. Di dalam urusan-urusan politik dan lain-lain, dikatakan, kalau saudara bisa lihat di sini dia nih, 30 daftar pasukannya atau tentara elit daripada Daud. Kalau saudara tadi baca ya, yang ayat 34, Elifelet anak Ahasbai, Eliam anak Ahitofel. Di ayat yang ke-39 ada namanya Uria. Jadi Uria dan papanya Betsheba itu sama-sama tentara di bawah kepemimpinan Daud. Sekarang lihat ya. Jadi kalau kita baca Alkitab sebenarnya ya, di Alkitab tuh ada semua. Cuma tinggal kita cari aja. Ada semuanya. Jadi Uria itu termasuk salah satu tentara tapi urutan ke bawah. Jadi sebelum Uria bergabung nih saudara, Uria dikatakan Uria orang Het. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, Tuhan selalu bilang kepada bangsa Israel, jangan mengawinkan dengan bangsa yang tidak takut Tuhan. Nah Tuhan punya list, daftar dari bangsa yang tidak takut Tuhan. Salah satu bangsa yang tidak takut Tuhan adalah bangsa Het. Tapi Uria sebenarnya bukan orang dari Het, dia hanya tinggal di sana. Jadi dia disebut Uria Het. Sama, Pak Budi dari Bandung, ya. Padahal dia bukan orang Bandung, cuma dia tinggal aja di Bandung. Jadi Uria juga begitu. Nah dulu itu di dalam strategi di dalam apa yang Daud kerjakan, Daud lihat dia juga mengumpulkan 30 orang ini juga saudara. Nah pada saat dia lihat ada seorang yang luar biasa namanya Uria. Nah Uria ini juga seorang tentara yang hebat saudara. Dia pikir dia mau ngambil orang ini untuk masuk di dalam dia punya tim. Ya, tim sukses atau tim dia punya militeri. Jadi benar-benar. Nah, salah satu lobby-lobbynya itu Uria juga bilang, "Aduh, tapi ini saya bukan orang ini loh. Kalau memangnya Bapak bisa, ya mungkin saya bisa dikawinkan dengan orang Israel atau apa gitu." Di dalam pembicaraan lobby-lobby yang strategi-strategi politik yang Daud kerjakan, akhirnya Daud bilang, udah kepada Uria, kamu gabung sama saya kasih kamu untuk menikahi ini ada perempuan Israel namanya Betsheba. Nah dari situ mulailah pertama kali Ahitofel merasa tidak senang dan merasa lose respect saudara. Karena Daud mulai seenak-enak dewe. Daud mulai sembarangan. Daud mulai waduh. Dan Ahitofel udah mulai lihat, wah ini gak bisa nih. Tapi dia masih keep aja, dia masih, oh ya udah, iyalah mungkin buat inilah ya, oke nggak apa-apa lah. Dia juga kan ini semua, Uria juga orangnya baik dan segala macam, oke. Tapi
yang sikap seperti itu untuk seorang engkong, saudara, untuk seorang kakek, untuk seorang tua ya, umurnya jauh lebih tua daripada Daud. Untuk strategi yang begitu dengan sikap yang seenak-enak sembarang dengan udah ambil cucumu aja ya, gini-gini, dengan tanpa pikir apa-apa, tanpa segala macam, dan itu awal daripada semua kepahitan, semua kekecewaan. Pelan-pelan numpuk satu-satu. Satu-satu numpuk di situ, saudara. Akhirnya Ahitofel udah bilang wah. Dan terakhir, saudara, waktu kita di Alkitab tidak pernah mengatakan pada saat Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud, menasehati Daud, itu tidak pernah dikatakan bahwa pada saat itu hanya 4 mata atau hanya Daud dengan Nathan. Tidak ditulis seperti itu. Jadi ada kemungkinan Nabi Nathan ini datang di dalam istana, di dalam ruangan Daud, dan di dalam ruangan itu ada beberapa orang termasuk ada Ahitofel. Jadi waktu Nabi Nathan ini menegur Daud, Ahitofel tahu kalau ternyata raja yang saya layani ini benar-benar sudah keterlaluan. Tahulah dia, dan disitulah batas kesabarannya dia. Karena apa? Dia tahu bahwa cucunya sudah diperkosa, cucunya sudah ditidurin, cucunya sudah hamil, Betsheba. Bukan hanya itu, Uria juga sudah dibunuh. Bagaimana enggak dongkol, saudara? Dan dari situlah dia lihat enggak lama Absalom juga memberontak. Dia lihat ini dia waktunya. Saya akan join force sama Absalom. Dia pindah, dia keluar, dia marah, dia bergabunglah dengan Absalom. Karena kekecewaan itu. Saudara, di dalam hidup kita ini, saudara, ada banyak hal yang dapat membuat kita menjadi kecewa. Khususnya apabila melihat kejadian yang seperti ini. Hal-hal atau orang lain yang dapat membuat kecewa, itu biasanya orang yang dekat dengan kita. Kalau orang yang gak begitu dekat, dia mau bikin apa juga, ya udahlah. Tapi orang yang dekat, paling dekat dengan kita, biasanya mempunyai kemungkinan terbesar untuk dapat mengecewakan kita. Dan dari situlah apa yang terjadi dengan Ahitofel itu, saudara. Nah, waktu dia bergabung dengan Absalom, dia kasih nasihat, tapi nasihatnya ditolak, tidak didengar. Akhirnya dia rasa harga diri dia udah gak ada lagi. Dia terluka, dia pulang, dia beres-beres, dia gantung diri. Ini kejadian sama dengan Yudas, gantung diri. Tapi lihat di situ, saudara, bagaimana seorang kakek ya, yang harga dirinya udah gak ada gitu. Yang dia lihat cucunya udah sama ini Daud yang kurang ajar, lakinya juga dibunuh segala macam. Saya udah pindah begini, ini anak muda satu anak baru kemarin gak mau denger nasihatnya. Waduh, dari kecewa, kepahitan yang sudah sangat akut, saudara. Sehingga membuat dia tidak lagi dapat melihat segala sesuatu, dan satu-satunya jalan yang dia lihat adalah membunuh dirinya sendiri, menggantung diri. Sangat tragik, saudara, sangat tragik. Seorang yang besar, yang sangat terkenal, orang yang di belakang Daud, penasehat yang nasehatnya punya kualitas sama dengan nasihat yang datang daripada Tuhan, bisa berakhir dengan hidup yang seperti itu, saudara. Dari situ kita melihat bahwa hidup kita ini, saudara, tidak ada kita satu orang pun dari kita yang tidak pernah tidak kecewa. Kita semua pernah kecewa. Kita pernah dikecewakan oleh seseorang, oleh situasi, suasana, keadaan. Saudara, kita sering kali dikecewakan dan mudah menjadi kecewa. Dan bagaimana kita berhadapan dengan ini semua, saudara? Di dalam hidup kita itu terbagi seperti ada 3 lingkaran ya, saudara.
Hal yang di tengah adalah hal yang bisa dikendalikan atau dikontrol. Yang di luar adalah hal yang kita sukai. Dan hal yang ketiga di luar adalah hal yang kita care, kita pedulikan. Dan di luar daripada itu, segala sesuatu tidak dapat kita kendalikan. Saudara, kita mengerti, kita sayang sama anak-anak kita, tapi kita nggak bisa kontrol mereka. Kita nggak bisa kendalikan mereka. Dan kadang banyak kali ini menjadi banyak hal yang menjadi kekecewaan baik di pihak orang tua atau di pihak anak-anak. Karena kita juga memang kita mengasihi mereka, tapi ada banyak kali cara-cara kita mengasihi mereka juga tidak bertemu. Karena apa, saudara? Kita makhluk yang tidak sempurna. Dan saat kita menyatakan kasih juga bukan kasih yang sempurna, saudara. Jadi dari situ kita bilang kita mengasihi anak kita, tapi kita juga tahu bahwa kita tidak dapat mengendalikan mereka. Kita peduli dengan segala sesuatu. Kita peduli, kita mau mengubah dunia ini yang banyak sekali rasisme. Tetapi kita nggak bisa mengendalikan itu semua. Apa yang kita bisa lakukan hanyalah memilih pemimpin-pemimpin yang juga mempunyai value atau nilai yang sama dengan kita. Kita mau mengubah dunia supaya dunia ini nggak banyak polusi dan lain-lain. Kita nggak bisa kendalikan itu. Yang kita hanya bisa adalah ya udah kita belajar recycling, kita belajar untuk kendaraan mungkin dirubah dan itu hanya sebagian kecil. Dan ada banyak hal, saudara, di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya membuat kita kecewa. Karena itu firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Inilah, saudara, kita peduli tapi kita nggak bisa mengendalikan. Nah, kenapa kita kecewa, saudara? Karena sesungguhnya kita pada saat kita mulai kecewa, kita nggak sadar kalau kita mulai menggantungkan pengharapan kita pada sesuatu yang bukan Tuhan. Nah, itu nanti berubah. Dari situlah kita kecewa. Kita mulai menggantungkan pengharapan kepada sistem pemerintahan. Kita menggantungkan pengharapan kepada dokter. Mulai menggantungkan pengharapan kepada hal-hal atau orang lain. Tidak menggantungkan pengharapan kepada Tuhan, dari situlah kita kecewa, saudara. Sadar tidak sadar, kita mulai kecewa. Kita juga bisa kecewa, saudara, karena apa? Kita mulai kecewa karena kita mulai secara tidak sadar, kita kecewa karena kita punya tendensi, kita punya kecenderungan untuk mau mengendalikan segala sesuatu. Kita mau kontrol segala sesuatu. Kita mau kendalikan orang lain, kita mau kendalikan segala sesuatu. Padahal yang dapat mengendalikan, yang punya kuasa untuk mengendalikan adalah Tuhan. Kita lupa bahwa kita harus mau bisa berserah kepada Tuhan. Saudara, di sini dikatakan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, ada banyak orang peduli dengan negara ini ya, dengan masa depan dari negara ini dan segala sesuatu. Tapi sekali lagi kita gak bisa mengendalikan. Yang pegang kendali hanyalah Tuhan. Kalau kita masuk di sebuah era yang baru, dengan banyak hal yang kita mulai lihat, dan kita mulai menghitung kesalahan-kesalahan dari para pemimpin, kita mulai melihat dan mulai kita, ini nanti akan berdampak tidak baik buat kita. Bagaimana ini nanti, ini kita masih ada di dalam COVID-19 belum lewat-lewat.
Sudah tahun 21 ini COVID masih ada terus. Walaupun sudah ada vaksin. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang memang punya pemikirannya sendiri. Bagaimana kalau ini vaksin cuma hanya rekayasa dan segala macam, saudara. Nah, kalau kita mau melihat ke depan ini, kita mulai berpikir gimana nanti saya akan hidupi, gimana anak-anak saya nanti akan besar, gimana nanti kita mulai pikir, dan semua firman Tuhan datang dan memberikan kita sebuah ketenangan, saudara. Dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun tahun ini saudara, walaupun kita lihat ekonomi mulai bergejolak lagi, mulai naik dan segala macam, tapi saudara, efek daripada COVID di mana satu dunia ini berhenti, tidak secepat itu kita rasakan sekarang ini. Nanti gradually ke depan ini, saudara, akan jauh semakin susah. Tetapi ada banyak orang yang selalu hanya melihat hal-hal yang menjadi kesulitan, hal-hal yang menjadi kesalahan, hal-hal yang akan menjadi tantangan dan lain-lain. Yet kita perlu bersiap, tetapi jangan sampai segala macam pandangan kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif, saudara. Firman Tuhan katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun tahun ini pekerjaan kita tidak bertambah jamnya, tidak bertambah, kita punya penghasilan, revenue tidak bertambah, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada lembu sapi dalam kandang, kita gak bisa save uang, kita gak bisa segala macam. Tapi kita ingat, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena sekali lagi, saudara, janganlah kita berusaha untuk mau mengendalikan segala sesuatu. Kita yang melakukan investasi pun dan segala macam, saudara, pasar stok market bisa bergejolak seenak udele, saudara. Bisa, macam-macam, nggak bisa kita kendalikan. Dan kita mau bikin apapun, kita nggak bisa, banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, kita harus tiba di dalam pengertian yang seperti itu, saudara. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini, saudara, dengan, bisa klik satu lagi, dengan sebuah doa yang pernah ditulis atau diucapkan oleh seorang hamba Tuhan. Bisa diklik satu lagi? Iya. Seorang hamba Tuhan yang bernama Reinhold Niebuhr. Nah, dia berkata begini, saudara, God grant me the serenity to accept things that I cannot change. Tuhan, beri saya kemampuan untuk dapat menerima. Doa ini, saudara, adalah doa yang luar biasa karena diawali dengan kata-kata Tuhan. Tuhan, grant me the serenity to accept. Saudara, kita harus belajar untuk bisa menerima. Bisa menerima sekalipun pahit. Ahitofel di dalam pelayanannya dia, di dalam segala sesuatu yang Daud bikin terhadap dirinya, dia gak dapat terima. Dan secara manusia memang hal yang berat. Bagaimana seorang kakek melihat cucunya diperlakukan secara tidak senonoh oleh raja yang dia layani. Dan bukan hanya itu, saudara. Dan di dalam hidup kita ini ada banyak hal yang kita bilang, kenapa itu gak bisa begini? Kenapa pemerintah gak begini? Kenapa kita ambil jalan Tuhan? Kenapa itu vaksin segala macam? Waduh, saudara. Pada akhirnya kita akan duduk diam dan belajar. Tuhan, beri saya kemampuan untuk bisa menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah. Saudara, ada banyak hal yang kita gak bisa ubah. Hati orang lain kita gak bisa ubah, saudara. Hati orang tua kita, hati anak-anak kita gak bisa ubah. Saudara, ada banyak hal di dalam kita hidup. Ada segala sesuatu, saudara. Orang tua dan anak-anak. Dan sejauh ini juga di dalam hidup, saya melihat kalau mama saya juga punya keinginan dan doa buat saya
support dan segala macam. Tetapi di dalam banyak hal juga saya merasa bahwa ada banyak hal yang saya mengerti, tapi saya juga sering kali melakukan hal juga yang dulu-dulu sempat mengecewakan orang tua dan lain-lain. Dan dari situ kita belajar, kalau bahasa Indonesianya saya tuh bisa ketik klik satu lagi. Dicabut itu. Tuhan beri aku rahmat untuk menerima dengan ketenangan hal-hal yang tidak dapat diubah. Ini dia saudara. Menerima hal-hal yang tidak dapat diubah. Dan beri kepada saya keberanian untuk mengubah hal yang dapat saya ubah. Saudara, orang lain bisa, segala sesuatu bisa terjadi. Kita gak bisa kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita, sikap kita. Bagaimana kalau itu terjadi? Itu yang bisa kita kendalikan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi doa ini mengajak kita untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan beri saya kemampuan, keberanian untuk mengubah hal yang dapat saya ubah. Dan kebijaksanaan di dalam Ibrani itu ada ditaruh di situ saudara. Kebijaksanaan, wisdom, untuk dapat membedakan satu dengan yang lain. Dapat membedakan hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Hal-hal yang kita pedulikan dan hal-hal yang tidak kita dapat kendalikan. Jadi dari situ kita belajar, karena sering kali kita dapat menjadi kecewa saudara. Bahkan dengan Tuhan sekalipun kita bisa kecewa. Karena sudah sejauh ini Tuhan saya berdoa dan sudah bertahun-tahun, belasan tahun, tapi Tuhan belum bikin sesuatu. Kita juga bisa kecewa saudara. Tapi biarlah pada saat ini Tuhan mengingatkan kita dari doa seorang hamba Tuhan. Untuk mau menerima dengan tenang apa yang tidak dapat kita ubah. Paulus mengatakan, Tuhan aku berdoa kalau saja utusan iblis ini pergi daripadaku. Supaya tidak ada lagi duri dalam daging. Saudara, Paulus punya sebuah kondisi fisik. Mungkin dia punya sebuah penyakit. Ada bermacam-macam teori yang mengatakan dia punya sakit ayan dan lain segala macam. Tapi ada sesuatu yang sampai akhir hayatnya Tuhan gak angkat itu. Karena Tuhan pikir ini bagus, ini baik buat engkau. Dan ada banyak kali dalam hidup kita gak bisa memahami kuasa dan rencana Tuhan. Karena keterbatasan kita dan karena kondisi kita yang ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Akhirnya kita gak bisa menerima. Karena saudara, kalau kita gak bertumbuh, gak dekat dengan Tuhan, kita gak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, maka kita hanya akan menjadi orang-orang yang hanya mau mencari tangannya Tuhan aja, yang mau mencari berkatnya aja. Loh kan saya udah gini, mestinya Tuhan tolong saya dong. Kan Tuhan saya udah begini, mestinya Tuhan. Nah akhirnya kita punya hubungan sama Tuhan bukan sebagai anak dan bapa, bukan sebagai umat tebusan dengan Sang Pencipta, tapi hanya sebagai orang yang membutuhkan satu pelayanan atau jasa daripada Tuhan saja. Dan hanya mencari berkat dan berkat. Tapi kita lupa untuk kita tahu bahwa ya Tuhan yang memegang kendali. Tuhan yang punya rencana. Tuhan yang punya otoritas di dalam hidup saya. Kalau memang dia masih biarkan saya dalam kondisi seperti ini, berarti ada maksud Tuhan yang baik. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita melihat di sana bahwa hidup satu hari demi satu hari, menikmati momen demi momen, saat demi saat. Dan kita lihat bagaimana Tuhan mau menolong kita untuk mampu menerima kesulitan sebagai sebuah jalan yang penuh dengan damai. Sebagai sebuah jalan yang penuh dengan damai. Mengambil keputusan seperti yang Tuhan lakukan.
bukan keputusan dari diri saya sendiri. Ada banyak kali kita kecewa karena kita pikir, oh ya, saya mau melakukannya sendiri. Saudara, Daud berhasil di dalam dia menjadi seorang raja, tetapi dia tidak berhasil menjadi seorang ayah atau kepala rumah tangga. Menjadi seorang raja dia berhasil dari umur 19 tahun bagaimana dia menaklukkan Goliat dan lain-lain, saudara. Nah, kalau bicara tentang kepahitan hati, saudara, Daud juga pernah, bahkan bukan pernah saja, banyak kali dia juga pernah dia merasakan kecewa. Kalau saudara baca di 1 Samuel, itu satu kali Daud dikejar oleh Saul ya. Lalu dia ini dan tentaranya, dia pergi ke Raja Akis. Raja Akis ini raja orang Filistin, karena dia pikir kalau ke Filistin Saul gak akan mungkin bisa kejar ke sana, karena Saul mesti berperang untuk masuk menemukan Daud. Jadi Daud dengan tentara-tentaranya, dia pergi ke Raja Filistin yang namanya Raja Akis. Dia bilang, saya mau jadi tentara bayaran. Dia bekerja, mempekerjakan dirinya menjadi tentara bayaran dengan tentara-tentaranya kepada Raja Akis. Dan Raja Akis menerima ini ada 600 pasukannya Daud ikut dengan semua keluarganya, termasuk keluarga Daud. Jadi waktu dia ngumpet di gua Adulam dan lain-lain, dia dikejar-kejar, dia pergi akhirnya ke Raja Filistin. Dan dari situ Raja Filistin menerima, Raja Filistin memberi sebuah tanah yang namanya Ziklag. Itu dia. Nanti kalau Tuhan sayang, Covid udah selesai, kita pergi lagi ke Israel. Saya mau lihat Ziklag itu tanahnya ada di mana. Ziklag dikasih sama raja orang Filistin Akis kepada Daud dan tentara-tentaranya. Nih, oke, you boleh tinggal di sini. Saya kasih tanah. Jadi dia di situ, dia di hire sebagai tentara bayaran dengan semua pasukannya. Udah. Satu kali Raja Akis mau pergi berperang. Raja Akis pergi berperang diajak Daud dan tentara-tentaranya. Tetapi saudara, banyak pemimpin-pemimpin di Filistin yang tidak menyukai Daud. Karena apa? Mereka tahu Daud nih yang bunuh Goliat. Saudara tahu Goliat orang Filistin. Dan keluarganya Goliat juga masih ada tuh. Masih ada saudara-saudaranya mungkin. Semua tahu ini orang yang bunuh si Goliat. Jadi akhirnya pemimpin yang lain ngomong sama Raja Akis. Aduh, kalau Daud berangkat, saya gak berangkat deh. Kamu pergi aja sendiri. Suruh dia pulang aja. Akhirnya Raja Akis bilang sama Daud, Daud, saya percaya sama kamu. Dari pertama kamu datang, kamu tidak pernah bikin kesalahan apa-apa segala macam. Saya percaya sama kamu. Tapi karena satu dan lain hal, pemimpin yang lain banyak yang gak suka sama you. Jadi saya pikir gini aja deh. Besok pagi kumpulin semua tentaramu, pulang aja ke Ziklag. Ya udah, akhirnya Daud dan tentara-tentaranya 600 orang pulang ke Ziklag, saudara. Begitu sampai di Ziklag, dia lihat perkemahannya sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Dibakar, istri, anak-anak ditawan, dibawa, harta-harta semua dibawa. Waduh, baru tentara-tentaranya ini, saudara, orang gagah-gagah gitu ya. Udah bukan six pack, udah banyak packnya gitu, gagah gitu. Bisa nangis sampai gak punya kekuatan lagi untuk nangis. Daud juga nangis. Tapi akhirnya mereka mempersalahkan Daud. Ini semua gerak lu nih. Lu bawa kita orang semua ke sini kan? Sekarang mau begini gimana? Saudara, selalu kalau kita gak punya hubungan baik sama Tuhan ya, di dalam segala macam masalah, segala macam hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, konflik dan segala sesuatu, kalau kita gak dekat dengan Tuhan, kita punya kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atau mencari sesuatu atau orang lain untuk dipersalahkan. Itu selalu kita akan mempersalahkan orang lain. Tapi dari situ, saudara, itu bagaimana Daud sama Tuhan itu. He get himself together gitu ya. Istilahnya dia berbenah diri lah. Dia sedih, dia mau bikin apa, dia sedih, dia mesti bangkitkan lagi semangatnya dia. Bayangkan, semua nih lagi marah, lagi kecewa. Termasuk kita juga. Orang Daud punya istri dan anak-anak semua juga dibawa.
Daud bilang lah, memangnya cuma kalian yang, isi saya, anak-anak saya juga habis semua, habis-habisan. Kita nih habis-habisan, kata Daud. Iya tapi ini salah lu, udahlah pokoknya. Tapi dari situ saudara, bagaimana Daud dapat membedakan apa yang tidak dapat dia kendalikan dan apa yang dia dapat kendalikan. Dalam hidup ini saudara, doa ini menjadi kekuatan kita. Bukan hanya keberanian tapi kemampuan untuk dikatakan untuk membedakan, kebijaksanaan untuk membedakan satu dari yang lain. Yang bahasa Inggris kalau Bapak Ibu mau lihat. And wisdom to know the difference. Untuk tahu apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan di dalam pergumulan Daud akhirnya tahu, well, satu yang saya bisa kendalikan. Saya akan katakan kepada jiwa saya akan katakan kepada hati saya untuk bangkit, untuk mencari Tuhan. Dia kumpulkan kekuatannya saudara. Dia kumpulkan kemampuannya bersama dengan Tuhan. Dia bangkit sendiri, bukan waktu dia sudah bisa dapat bangkit sendiri. Dia ngomong sama tentara yang lain. Saudara, itu sesuatu yang sulit saudara. Kalau kita bayangkan film-film di Hollywood, ya elah, gampang lah, udah tinggal gini, kita ngomong yang semangat-semangat, bikin emosi-emosi membakar begitu, lalu jalan. Tapi semua itu kan ada proses saudara. Bagaimana proses dari kita dari jatuh bisa bangkit. Mengalami kekecewaan, bagaimana Daud, akhirnya dia bisa bangkit lagi. Dia ngomong sama tentaranya 600. Dan dari situ mereka menyerbu bangsa Amalek. Mereka dapat kembali anak istri, hartanya mereka dapat, bahkan barang-barang yang mereka jarah dari musuh Amalek mereka dapat begitu banyak sehingga Daud bisa membagikan harta jarahan kepada tua-tua bangsa Israel yang tidak menyukai dia di dalam kepemimpinannya Saul. Bayangkan, itu sama seperti kita menaruh bara api di atas orang yang menyakiti kita. Jadi setelah Daud dan 600 tentaranya mengalahkan Amalek, mengambil lagi keluarga mereka, istri, anak-anak, harta mereka, bahkan barang-barang zarahan dapat begitu banyak. Daud lihat dan Daud berkati dan berikan kepada tua-tua Yerusalem, tua-tua Israel yang waktu itu ada di pimpinannya Saul. Dan dari situlah langkah hidup Daud naik lagi saudara. Dia setiap mau berperang, Alkitab katakan, dia mencari hadirat Tuhan, dia minta petunjuk daripada Tuhan. Tuhan ini gimana? Strateginya bagaimana? Masuk dari depan, masuk dari belakang, bikin segala macam. Wah, strategi berperang semua dia belajar dari Tuhan. Dari sebelum dia belum jadi raja, sampai dia jadi raja, dia masih mempunyai kemampuan untuk menjadi seorang tentara hebat saudara. Berarti dia sampai dia umur berusia cukup tua, dia masih hebat. Dan dari situ kita lihat bagaimana dia sama Tuhan punya hubungan luar biasa. Dia pernah ngalamin kecewa juga seperti itu. Tapi dia gak bunuh diri seperti si Ahitofel saudara. Dia kecewa. Orang-orang lain udah maki-maki dia udah habis-habisan. Tapi bagaimana hubungan dia sama Tuhan. Bagaimana dia dapat membedakan itu, menerima sesuatu. Ya ini memang kalau memang saya punya salah, ya udah. Menerima segala sesuatu dengan tenang saudara. Jadi kita lihat di situ, trusting that he will make all things right if I surrender to his will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Berani kita menerima dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Surrender to him. Saudara, ada banyak kita mau menghadapi kekecewaan, kesedihan dan segala hal. Setiap saat dapat terjadi saudara, dapat terjadi. Tapi biar doa ini
memberikan kita sebuah pencerahan yang baru, menolong kita dengan kekuatan firman Allah untuk mau menerima dengan ketenangan, untuk berani dan mampu mengubah hal yang dapat kita ubah. Yang dapat kita ubah adalah sikap kita. Oh oke, kalau memang sikap kita yang arogan, kita yang gak mau dengar nasihat, kita yang gerasak gerusuk, kita yang gak pernah bikin persiapan, gak pernah bikin planning dan lain-lain, langsung keputusan tanpa pertimbangan. Nah hal-hal seperti itu dari bagian diri kita bisa kerjakan, kita bisa ubah, kita bisa kendalikan. Tapi hal yang tidak bisa kita kendalikan, saudara, kita bisa menerima. Orang tua kita, anak-anak kita, orang lain dengan segala macam warna dan intrik mereka yang banyak kali bikin kita bisa sakit kepala sekalipun. Tapi karena kita mencintai mereka, kasih akhirnya yang dapat menang dari segala sesuatu, saudara. Bila kasih Tuhan itu ada, kita akan dibuat mampu untuk mau menerima. Oke Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan punya rencana. Jadi kita lihat di sana Tuhan juga memberi kita kebijaksanaan dan kemampuan untuk dapat membedakan segala sesuatu. Saudara, hidup ini terbatas. Kapan saja Tuhan dapat memanggil kita. Tapi biarlah waktu Tuhan mau memanggil kita, kita didapati Tuhan ada di dalam kondisi hidup yang menyenangkan Tuhan. Kondisi hidup yang baik. Bukan kondisi hidup dari kita marah-marah, kecewa, kena serangan jantung dan hilang. Aduh, udah gak ada sempat apa-apa, saudara. Tapi biarlah saudara dalam hidup kita tiap-tiap hari, walaupun ada banyak hal yang bisa bikin kita kecewa, bikin kita sedih, bikin kita jadi hati gak senang, hati gak tenang gitu saudara. Tapi kita kembali lihat Tuhan, memang saya gak bisa mengendalikan segala sesuatu. Yang pegang kendali hanya Tuhan. Tapi apabila saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya mau berserah untuk mau berubah, untuk mau menerima apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya bahwa kasih-Nya itu saudara, kasih-Nya yang akan memampukan kita berjalan di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, saudara. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di mana firman-Mu mengungkapkan sebuah hal bagi kami. Kami dapat menjadi kecewa dengan apa saja. Kami tidak dapat tidak kecewa, karena kami hidup di dunia yang tidak sempurna. Orang-orang lain juga tidak sempurna dan kami pun tidak sempurna. Karena itu dari pelajaran Ahitofel, bagaimana seorang penasehat yang luar biasa, hidupnya bisa berakhir secara menyedihkan. Ini merupakan nasihat bagi kami untuk tidak menyimpan kekecewaan. Karena apabila kami menyimpan kekecewaan, maka apapun yang kami sentuh dengan tangan kami akan mati. Apapun yang kami jamah, apapun yang kami come in touch, dan apapun yang kami berinteraksi, tidak akan yang menjadi berhasil. Semua akan mati jika kami masih ada kecewa dalam hati kami. Tuhan ajar kami supaya tidak memelihara itu kecewa, karena kekecewaan akan memakan dan menghabisi hati kami dari dalam. Kami akan menjadi dingin, kami akan menjadi pahit, dan akhirnya kami menjadi buta dan tidak melihat apa-apa selain daripada kami menghabisi hidup kami sendiri. Tuhan, kami tidak mau menyimpan kekecewaan dan kepahitan. Karena itu kami mau selalu ada di dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang akan menghancurkan segala benih-benih kepahitan. Kami harus melawan segala kekecewaan dengan kami berani berdoa kepada Tuhan untuk dapat menerima segala sesuatu yang tidak dapat kami kendalikan. Dan biarlah kami menerima kemampuan untuk dapat mampu merubah apa yang bisa kami rubah.
Tuhan, yang kami bisa rubah adalah kedagingan kami, keakuan kami, kesombongan kami, hal-hal yang bukan datang daripada Kristus. Karena itu seperti firman Tuhan katakan, biar aku semakin berkurang dan Kristus semakin bertambah dalam hidup kami. Dengan begitu kami dapat mengalahkan kekecewaan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali, Engkau yang memegang kontrol di dalam dunia dan hidup kami. Ada banyak hal yang tidak dapat kendalikan, tetapi kami tahu kami dapat mengendalikan sikap dan diri kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan sebuah jawaban di dalam pergumulan kami, memberikan sebuah terang, titik terang yang baru, memberikan pintu yang terbuka karena firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Bahkan firman Tuhan ini akan mengubah kami, hati dan segala roh kami semua diubah di dalam nama Yesus menjadi sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati orang-orang yang menonton dan menyaksikan, mendengar firman Tuhan secara live ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya mereka juga akan menerima mujizat dan jawaban doa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengembalikan segala hormat dan pujian bagi nama-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang adalah benih yang hidup boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman dengan kekuatan roh-Mu. Dan biarlah kasih Allah senantiasa nyata dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada hari ini kita bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan dan atas ibadah yang sama-sama kita sedang lalui pada saat ini. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Samuel Gosal untuk menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore saudara-saudara semua, kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa yang memberikan kita damai sejahtera. Firman Tuhan pada hari ini yang diberikan oleh Pastor Semi adalah series of firman love atau kasih. Dan seperti yang kita dengar pada hari ini, di dalam kehidupan kita banyak sekali kejadian-kejadian di dalam hidup kita yang mengecewakan. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya berdoa supaya kekecewaan yang kita kebanyakan alami bisa kita lalui dengan kasih, dengan love. Saya ada beberapa contoh yang saudara-saudara bisa dengar dari salah satu sharing yang saya bisa berikan kepada saudara-saudara semua. Salah satu dari saudara kita atau saudari kita di dalam Kristus pernah bercerita tentang bagaimana kecewanya dia karena dia menikah dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang anak laki-laki, seorang man with a son. Dan dia sangat kecewa karena suaminya itu kelihatannya lebih sayang anaknya daripada dia. Dan dia sharing dengan kita dan dia merasa saya sebaiknya tinggalkan dia aja karena dia lebih sayang anaknya. Tetapi kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga perlu mengetahui siapa yang kita sharing with. Kadang-kadang orang yang kita sharing bisa bilang, ya kalau saya jadi kamu, saya tinggalkan aja. Kalau dia nggak mencintai saya, tinggalkan saja. Dan saya bersyukur karena saudari kita ini sharing dengan kita. Pelayan-pelayan Tuhan dari gereja FAC yang bilang kepadanya, you know, love his son, love him and your husband will love you more. Setelah kita berikan
apa yang harus dia lakukan dan dia lakukan itu. Dan ternyata beberapa tahun kemudian kita bisa melihat semua bahwa apa yang dia lakukan, love his son and he will love you more, itu lebih berhasil dengan baik. Saya juga ada satu sharing juga di mana saya mempunyai satu saudari atau anak Tuhan juga yang sharing sama saya. Dia bilang, saya mempunyai anak laki satu-satunya yang so handsome, so beautiful. But when he grew up a teenager, he opened up to me and said, "Mom, I'm gay." Sangat kecewa. Dan ada pernah kepikiran, if you are gay, you are not my son. Dan kembali, siapa orang yang harus kita sharing with? Kalau kita sharing dengan orang yang nggak kenal Tuhan, mereka bilang, yeah, if he is gay, if I were you, I will not accept him as son. Tetapi dia sharing sama saya, jadi saya bilang, you can do that, but at the end of the day, you don't have a relationship. But if you accept him the way he is, you still have the relationship. And you pray to God that only God can change him. Or if he is happy, pray to God that something might change in his life. Kadang-kadang kita kecewa karena kita keinginan kita nggak terpenuhi. Karena kita lihat anak kita maunya kita seperti apa, tetapi mereka maunya yang lain lagi. Kita hanya bisa bawa di dalam doa kita supaya Tuhan sendiri yang menuntun anak-anak kita. Kalau saya mau sharing tentang kekecewaan, banyak sekali yang bisa saya sharing. Seorang sahabat saya yang dari gereja Katolik bilang, saya nggak mau lagi balik ke gereja. Kenapa? Well, because the Catholic Church didn't do anything about the priest that did the sexual abuse. Teman saya ini kecewa karena gereja Katolik tidak melakukan sesuatu dan dia meninggalkan Tuhan karena itu. Tuhan gak melakukan kesalahan itu. Dan kita sebagai umat Kristen atau anak-anak Tuhan harus selalu memberikan nasihat yang wise, yang selalu datang dari Tuhan dan selalu harus selalu encourage that person to pray supaya kekecewaannya bisa dihadapi dengan pimpinan Tuhan. Kita kembali mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita firman pada hari ini yang luar biasa. Saya akan kembali ke announcements untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Kembali saudara-saudara terpanggil untuk memberikan perpuluhan bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa masuk di dalam Zelle atau Venmo dan menggunakannya untuk perpuluhan. Atau saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di dalam screen saudara-saudara semua. Dan seperti biasanya Pastor Sammy selalu mengadakan renungan T180. Saudara-saudara bisa ikuti setiap hari. Renungan-renungan ini adalah renungan-renungan yang membangun spiritual kita. Saya encourage everyone to follow that. Dan setiap hari Rabu dan Jumat, gereja ini juga mengadakan virtual praying. Saudara-saudara yang membutuhkan praying untuk healing, untuk masalah-masalah yang saudara-saudara hadapi, mari kita berdoa bersama-sama virtual praying setiap hari Rabu dan Jumat pada jam 8 malam. Dan setiap hari 2 minggu sekali kita mengadakan
care group di dalam Zoom, saudara-saudara bisa ikuti pula. Untuk minggu depan kita akan mengadakan care group. Kalau ada perubahan kita akan memberikan kontak atau pengumuman untuk saudara-saudara supaya saudara-saudara tidak salah atau kita bisa ralat untuk apa yang kita schedule. Okay, and follow us in the social media with Facebook dan Instagram dan juga YouTube. Okay, dan juga bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi supaya dia selalu dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika. Bawa doa saudara-saudara untuk negara Indonesia dan Israel. Dan diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Happy Sunday. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pak Samuel Gosal. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini. Tetap doakan saudara-saudara kita yang masih sakit, biarlah Tuhan menjamah mereka. Lalu kita juga atas nama jemaat dan semua tim pelayanan dan gereja FIC, saya mengucapkan banyak terima kasih atas Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, perpuluhan, first fruit dan persembahan ucapan syukur. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami juga mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun bagi mereka yang berulang tahun. Beberapa hari lalu ada Ibu Shirley Suhartono yang berulang tahun. Lalu ada saudara kita God Bless Kusoy yang berulang tahun. Dan juga ada saudari kita yang terkasih Tini Yo yang juga berulang tahun. Puji Tuhan. Jika nama-nama ini hadir di dalam gedung ibadah, bisa mungkin masuk ke dalam untuk untuk didoakan. Oke, yang ada aja, yang ada bisa didoakan juga ke sini. Oh, belum. Oke. Oh iya, betul. Baik, Bapak Ibu Saudara, tadi seperti apa yang Pak Aseng juga sudah ingatkan kita dengan semua pelayanan-pelayanan yang ada. Nanti kita akan ada care group hari Sabtu, lalu jam-jam doa hari Rabu dan hari Jumat. Dan kita juga akan berdoa terus bagi bangsa dan negara, buat saudara yang mungkin akan divaksin first dose dan second dose, saudara yang sudah juga, kita terus berdoa saudara, supaya Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan menjagai dan yang akan terus menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita bisa bersama-sama bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Dan apabila saudara punya permohonan doa, prayer request, ataupun pertanyaan tentang firman Tuhan, saudara bisa tulis di kolom komentar atau saudara bisa hubungi WhatsApp kepada saya atau kepada Pak Samuel Gosal. Bisa ada nomor teleponnya di screen saudara. Bisa juga tulis di kolom komentar, ada permohonan doa, kami akan doakan bersama-sama di dalam gereja Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, kita masih terus ada di dalam seri khotbah kasih sampai kita masuk ke dalam bulan April. Nanti persiapkan juga Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama dapat melalui ibadah Paskah pada hari minggu pertama bulan April. Ya, minggu pertama bulan April ada hari Paskah dari FIC, juga ada perjamuan kudus. Jadi mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri. Puji nama Tuhan. Kita akan, kalau nggak ada ya Pak itu. God bless, tidak, oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup ibadah kita bersama-sama.
Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas hadirat-Mu di dalam ibadah kami, atas firman-Mu, atas persekutuan dengan Engkau di dalam pujian dan penyembahan kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami terus berdoa bagi bangsa dan negara Amerika, bagi bangsa Indonesia dan bangsa Israel. Kami berdoa biarlah di hari-hari terakhir ini kami dapat mengalami hujan pertobatan yang datang daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan mengangkat tangan kami berdoa buat semua rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang sudah berulang tahun, Ibu Shirley Suhartono, God bless, yang juga sudah Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna ada di atas kehidupan mereka ya Bapa. Dan di dalam usia yang ditambahkan oleh Tuhan, ditambahkan pula hati yang sungguh-sungguh menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyertai Engkau dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kasih setia dan anugerah-Nya akan menyertai seluruh langkah kehidupanmu. Apabila engkau mendengarkan firman Tuhan, taat dan setia engkau melakukannya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau di dalam keluarga rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha dan bisnismu, dan biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan biarlah pimpinan dan penyertaan lewat Roh-Nya yang kudus akan menyertai dan memperlengkapi hidup kita semua dari sore malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, biarlah saudara diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.